Astaga, Rizky Bilar akan diperiksa polisi lagi gara-gara uang sekoper yang kabarnya senilai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga pemberian dari co-founder DNA Pro bernama Stephen Richard yang kini menjadi tersangka kasus robot trading DNA Pro. Suami Lesti Kejora ini akan diperiksa polisi pada tanggal 20 April 2022. Selain Bilar, nama Ivan Gunawan juga terseret dalam kasus DNA Pro. Di sisi lain, DJ Una yang juga namanya terseret dalam pusaran kasus DNA Pro akhirnya angkat bicara. Seperti apa pengakuan disc jockey ini? Benarkah DJ Una juga mengaku sebagai korban dengan kerugian 700 juta rupiah? Lantas, seperti apa posisi DJ Una dalam kasus DNA Pro sebagai endorse atau justru sebagai korban? Sementara itu, langkah para korban robot trading DNA Pro kian tak terbendung. Paguyuban mereka sudah beranggotakan 300 orang dengan nominal kerugian sudah 31 miliar rupiah dari 190-an korban. Lantas benarkah para korban juga telah menyerahkan bukti baru berupa video testimoni para selebritis kepada polisi? Benarkah para korban berharap uang mereka akan dikembalikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama selebriti Ivan Gunawan kabarnya terseret dalam pusaran kasus robot trading DNA Pro. Pihak Bareskrim Polri kemarin mengaku akan memanggil artis yang biasa disapa Igun tersebut untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, yaitu besok. Menanggapi kabar tersebut, Ivan Gunawan curhat di sosial media pribadinya terkait dirinya terseret dalam kasus robot trading. Igun melihat hal tersebut sebagai bentuk teguran dari Tuhan. Aku berharap Allah titipkan berkat dari jalan yang baik, rezeki yang baik, karena aku yakin kalau aku orang baik. Terima kasih atas tegurannya ya Allah. Satu lagi, aku berharap aku berada di lingkungan yang baik. Ya, seperti diberitakan sebelumnya, baru-baru ini viral beredar video Ivan Gunawan tengah mempromosikan aplikasi DNA Pro dengan klaim sebagai salah satu bentuk investasi dan dengan mudah menarik uang dan keuntungan yang fantastis. Kami sampaikan bahwa penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IJ pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Nggak cuma ada beberapa publik figur yang akan dimintai keterangan oleh penyidik. Jadi kami sampaikan dulu untuk minggu ini, misalnya ada beberapa publik figur yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. Dan untuk minggu ini, satu publik figur yang akan diminta keterangan, inisialnya tadi sudah saya sampaikan, 14. Yang saya lihat video beredar di grup kita member ya, yang saya panggil lihat Ivan Gunawan, DNA lancar, sehingga para member ini makin tertarik untuk memberikan top up investasi ke DNA. Tak hanya Ivan Gunawan,
Suami Lesti Kejora yaitu Rizky Bilar juga namanya terseret dalam kasus robot trading ilegal DNA Pro. Gara-gara uang sekoper senilai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga pemberian dari co-founder DNA Pro bernama Stephen Richard yang kini menjadi tersangka kasus robot trading DNA Pro, Rizky Bilar kembali akan diperiksa polisi pada tanggal 20 April 2022. Lantas benarkah uang 1 koper tersebut juga bakal disita penyidik seperti uang yang diterima Rizky Bilar dan Lesti dari pemberian Doni Salmanan untuk kado pernikahan mereka tahun lalu? Tanggal berapa ya Pak izin untuk pemeriksaan? Rizky Bilar 10 April bukan Dan? Berita yang beredar? 20 April Pak, 20 April kali. Itu pasti ada masalah loh, nggak ada masalah. Ya udah nggak hidup aja loh namanya. Nggak bagaimana kita menjalaninya ya. Terus kita ya dari salahnya bahwa setiap cobaan kan kita tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita. Tapi Kak Bilar akan coba tetap kooperatif ya Kak ya? Oh iya dong, sebagai warga negara yang taat peraturan, saya harus selalu patuh ya mau panggilan yang ada. Memang pihak yang mewajibkan untuk keterangan dari saya, pasti saya akan memberi keterangan investigasi tanpa kurang atau tanpa berlebihan. Itu aja ya. Makasih ya Kak Bilar. Iya. Paling co-founder ini foto bareng dengan siapa ya? Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak, dengan itu penyelenggara dari DNA yang saya lihat. Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya. Yang DNA Pro pasti akan diperiksa. Semua yang terkait dengan persoalan ini pasti akan dimintai keterangan. Kalau sudah tahap ke penyidikan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Yang DNA Pro pasti akan diperiksa. Semua yang terkait dengan persoalan ini pasti akan dimintai keterangan. Kalau sudah tahap ke penyidikan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Apabila yang bersangkutan menerima hasil yang diduga itu adalah hasil kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh kelompok platform DNA Pro, itu juga diharapkan juga sama nanti akan dilakukan penyitaan, pendataan dan penyitaan. Mengejutkan, gara-gara uang sekoper, Rizky Bilar akan diperiksa polisi lagi. Seperti apa pula pernyataan DJ Una pasca namanya masuk dalam pusaran kasus robot trading DNA Pro? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger gara-gara uang sekoper pemberian co-founder DNA Pro bernama Stephen membuat Rizky Bilar kembali akan diperiksa polisi. Tak kalah heboh, DJ Una akhirnya angkat bicara pasca namanya terseret dalam pusaran kasus DNA Pro. Didampingi kuasa hukumnya kemarin, disc joki ini membantah dirinya pernah di-endorse pihak DNA Pro. DJ Una mengaku pernyataannya yang ada di video yang kini beredar di jagat maya bukanlah endorsan, melainkan testimoni alias pernyataan pribadinya terkait robot trading DNA Pro ketika itu, di mana dirinya juga ikut berinvestasi di DNA Pro. Beberapa bulan awal berinvestasi, DJ Una mengaku sempat meraup reward 1% dari sejumlah uang yang ia investasikan di DNA Pro. Dan satu lagi itu aku bukan promosi atau seperti itu, tapi video testimoni. Jadi hanya diminta untuk menceritakan saat
bisa dibilang ada kata endorse gitu nggak ada ya? Oh, tidak. Itu memang lagi Zoom, memang lagi Zoom dan direkam, yang itu hanya testimoni berdasarkan fakta yang dialami pada saat itu, di awal-awal trading itu. Pada saat itu awal-awal Mbak Una berinvestasi gitu. Sehingga memang fakta pada saat itu, di awal-awal trading itu, memang seperti yang saya jelaskan tadi, memang menghasilkan beberapa dana, walaupun jumlahnya tidak besar, tapi dalam kalkulasi kita $1,8 per hari. Ya, kurang lebih 1% per hari dari total yang saya rasa 1% per hari dari total yang diinvestasikan pada saat itu. Jadi memang ada dana yang dihasilkan pada saat itu, ada returnnya, ada reward yang kembali pada saat itu di awalnya. Ya, memang pada saat Mbak Putri Una bicara di Zoom meeting itu, memang faktanya seperti itu, menghasilkan sesuatu. Tetapi itu di awalnya, yang tadi saya katakan, trading online atau binary option dan sejenis ini, robot trading ini memang begitu, algoritmanya sudah diatur sedemikian rupa. Di tahap-tahap awal investment itu memang diatur supaya orang itu bisa menghasilkan sesuatu. Itulah cara dia meyakinkan para investor bahwa trading saya ini profitable, menguntungkan. Jadi orang kemudian beramai-ramai menginvestkan dananya. Nah, ketika orang beramai-ramai menginvestkan dananya pada level tertentu, jumlah tertentu, lalu sistem itu akan bekerja secara otomatis untuk menarik dana itu atau setidak-tidaknya memblokir dana itu sehingga tidak bisa ditarik lagi. Saat ini DJ Una apa benar dipanggil hari ini, Pak? Memeriksa? Belum. Hari ini belum. Saya sampaikan untuk minggu ini. Ya, kalau dia ternyata ada kaitan bukti menerima aliran dana ataupun kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara ini DNA Pro, itu pasti akan dilakukan pemanggilan. Tapi kan lagi dicoba didalami keterkaitannya. Tergiur oleh keuntungan 1%, jumlah investasi DJ Una dan keluarga membengkak menjadi 1,3 miliar. Tapi dari jumlah fantastis tersebut, yang bisa ditarik hanya 623 juta rupiah, sisanya hingga kini tak tahu rimbanya. Tuntutan DJ Una dan keluarga agar uang 700 juta rupiah tersebut dikembalikan, hingga hari ini hanya tinggal janji manis. DJ Una pun mengklaim dirinya juga menjadi korban robot trading DNA Pro dan berniat melaporkan DNA Pro dalam waktu dekat dengan sangkaan perdagangan ilegal dan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Jadi kita ini juga korban dari ini. Total dana yang ditempatkan oleh Mbak Una, keluarga dan teman itu 1,3. Yang berhasil kembali di withdraw itu sejumlah 623 juta sekian, 623 juta, yang 700 jutanya hilang Di satu akun. Iya, itu di akun yang memang akunnya Mbak Putri. Satu itu aja. Ya. Ada beberapa, tapi akun-akun itu tetap atas nama Putri Una. Memang setelah peristiwa itu tidak bisa ditarik, sempat ada komunikasi dengan pihak PT DND ini bagaimana dengan dana itu. Tapi akan dijanjikan, ya, sekali lagi dijanjikan bahwa dana itu bisa dikembalikan, bisa saja. Tapi hingga saat ini tidak bisa di-withdraw, tidak bisa ditarik. Kita tidak tahu orang itu sekarang di mana. Karena itu teman-teman sekalian, konteks kita bicara sore hari ini, kita akan mengatur waktu, ya, setelah konferensi ini kita akan kemudian melaporkan PT BE Pro Academy, termasuk di dalamnya saudara Hoki Irjana yang telah membujuk rayu yang telah memanipulasi informasi sedemikian rupa yang kemudian membuat Mbak Una, keluarga dan temannya menjadi korban dari illegal robot trading itu. Nah, kita akan melaporkan dengan sangkaan pasal 106, pasal 107, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan multi level marketing yang tidak berizin.
Dan juga kita akan contohkan dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, tindak pidana pencucian uang. Mengejutkan, DJ Una akhirnya angkat bicara terkait namanya masuk dalam pusaran kasus DNA Pro. Seperti apa aksi dan kerugian yang diderita para korban yang kemarin lagi-lagi menyambangi Bareskrim Polri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh, DJ Una akhirnya angkat bicara terkait namanya terseret robot trading DNA Pro. Yang tak kalah mengejutkan adalah pengakuan para korban penipuan dan pencucian uang yang diduga dilakukan DNA Pro. Hingga kemarin jumlahnya sudah terdata 300 korban. Kerugian yang mereka derita pun mencengangkan. Dari data 190-an korban saja, mereka menderita kerugian sudah mencapai 31 miliar rupiah. Untuk dari kita sendiri, korban yang sedang kita akomodir, itu sudah ada ongoing ya. Ini berjalan terus, rekapannya 300 orang. Kalau per hari ini kerugian daripada para korban itu sekitaran 31 miliar. Dari 300 orang? Belum dari 300, itu masih dari 190-an. Jadi kemungkinan akan bisa bertambah 2 kali lipat untuk kerugiannya. Dari kami korban, besar harapan kami uang-uang dari korban ini yang telah raib itu bisa kembali. Ya, mengingat sudah ada statement dari Kabar Eskrim yang mengarahkan agar kita bentuk paguyuban. Perjuangan para korban mengawal kasus robot trading DNA Pro tak kenal lelah. Kemarin, lagi-lagi mereka menyambangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan sejumlah bukti baru berupa sejumlah video yang berisi testimoni sejumlah publik figur terkait robot trading DNA Pro. Atas langkah cepat Bareskrim Polri memproses kasus yang telah mereka laporkan ini, para korban menyatakan sangat mengapresiasi kinerja polisi. Kita menindaklanjuti laporan polisi yang udah ada melalui laporan informasi dan permohonan perlindungan hukum yang udah kita ajukan waktu lalu, gitu ya. Untuk saat ini kita apresiasi untuk DNA Pro sudah mulai ada atensi dan perkembangannya cukup cepat. Dari 12 orang yang tersangka, 6 sudah tertangkap. Jadi karena kita apresiasi kepolisian yang udah semaksimal mungkin mengusut perkara ini, kita saat ini agendanya datang membawa mungkin bisa dijadikan barang bukti baru sebagai tambahan untuk pengembangan kasus ini. Kita hanya mengajukan barang bukti baru ya. Kita harapkan itu bisa membantu perkembangan dari proses penyidikan kepolisian. Untuk barang buktinya sendiri tadi kita baru sampaikan, ini ada tanda terimanya, ini ya sudah kita sampaikan. Isi barang buktinya. Ini berupa apa enggak? Barang buktinya kita sampaikan berupa video-video yang patut kami duga dilakukan sebagai modus untuk mempublikasi DNA Pro sendiri oleh beberapa public figure. Untuk nama-nama public figure yang sudah kami rekapkan videonya dan pihak-pihak yang turut terkait, baik dari kalangan artis mungkin ataupun baik dari kalangan seperti ada juga dari angkatan kepolisian. Di beberapa video itu tokoh-tokoh agama sudah kita sampaikan untuk nanti namanya biar nanti jadi kewenangan dari penyidik dan Bareskrim sendiri. Karena ada muncul public figure tadi dan ada statement bahwa DNA Pro itu legal, itu juga kita kumpulkan videonya, yaitu soal dari Ketua Asosiasi AP2LI ya, yang menyatakan, yang menyinggung soal dari legalitas DNA Pro ini perizinannya. Hal ini kan tentunya membangun trust dari masyarakat untuk join DNA Pro. Jadi ya itu satu paket ya Mas ya? Satu paket. Karena melihat ada public figure, terus ada statement dari AP2LI yang kita duga karena hal tersebut, sehingga para member mempercayakan uangnya untuk sebagai member dari DNA Pro. Kalau untuk dari video yang kami kumpulkan ini sekitaran ya Mas ya?
Video yang kami kumpulkan itu sekitar 7-an. 7-an itu untuk yang kami berhasil kumpulkan ya, video-videonya ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.